Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, bangsa Yahudi merupakan sekumpulan kaum yang telah lama mendiami bumi semenjak zaman kenabian. Bahkan keberadaannya banyak dikisahkan dalam Al-Quran sehingga menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah terhadap bangsa Yahudi ini. Al-Quran telah menyebutkan karakter dan akhlak serta perilaku kaum Yahudi sebagai pelajaran bagi umat Islam. Di antaranya adalah bangsa Yahudi merupakan bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang gemar memutarbalikkan kebenaran. Mereka selalu kufur dan mengingkari terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta mereka menyembah berhala di tengah bimbingan nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Yahudi. Lantas, apa 3 janji Allah itu kepada kaum Yahudi? Dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, ada beberapa janji yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada bangsa Yahudi berdasarkan firman-Nya dalam ayat suci Al-Quran. Bangsa Yahudi merupakan salah satu bangsa yang dianggap seringkali meremehkan atau menghina bangsa lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai beberapa hal tentang bangsa Yahudi, termasuk janji kemerdekaan bagi negara Muslim yang dijajah oleh bangsa tersebut. Berikut 3 janji Allah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Menghukum bangsa Yahudi karena sudah melakukan kejahatan. Bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan. Sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dan dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa mereka kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah orang-orang yang mengeluarkan orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Tak bisa dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat bahkan hingga saat ini. Kehancuran bangsa Yahudi. Derita masyarakat Palestina membuat umat muslim di seluruh negeri ikut merasakannya. Kekejian bangsa Yahudi Israel sesungguhnya hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha Suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Sahabat muslim, demikianlah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. 2 dari ketiga janji tersebut sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya 1 yang belum terwujud. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.